Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 4, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Hari ini, kami akan membahas tokoh yang menjadi panutan bagi kelompok kami dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dari beberapa tokoh yang ada, kelompok kami sepakat untuk memilih Bapak Erick Thohir sebagai tokoh panutan kami. Pak Erick Thohir merupakan seorang pengusaha sukses kelahiran Lampung Tengah. Beliau adalah Menteri BUMN ke-9 yang dilantik Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju bulan Oktober tahun 2019 lalu. Dalam 5 tahun ke depan, Erick Thohir ditugaskan Jokowi mengelola 142 badan usaha milik negara atau BUMN dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Prioritas agar intensitas ekspansi BUMN bisa masuk dalam perkancaan global, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN akan dibantu oleh 2 wakil menteri dalam Kementerian BUMN. Kinerja Erick Thohir diakui Jokowi menteri paling akseleratif lewat beberapa gebrakannya. Merampingkan komposisi kepegawaian BUMN adalah fundamental yang berimbas ke isu efisiensi. Belum 2 bulan bekerja, ia memecat I Gusti Ngurah Askara Danadi Putra atau Ari Askara karena kasus penyelundupan motor dan sepeda mewah, dan beberapa nama lainnya di perusahaan BUMN. Berikut nilai berakhlak yang diterapkan Bapak Erick Thohir. Yang pertama, ada nilai berorientasi pelayanan yang diterapkan Bapak Erick Thohir di masa kini, yaitu meningkatkan pelayanan di mana fasilitas umum BUMN digratiskan, termasuk toilet di SPBU. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas umum tanpa terbebani biaya, yang diharapkan di masa depan. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan adanya pelayanan gratis di fasilitas umum yang lain, seperti kendaraan umum, pendidikan, dan kesehatan untuk semua kalangan. Akuntabel, Bapak Erick Thohir melaporkan kasus dugaan korupsi Garuda Indonesia. Di masa yang akan datang, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dapat dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Kompeten. Bapak Erick Thohir membuat gerakan langkah strategis untuk pembangunan bangsa Indonesia. Beliau dinilai menteri paling cemerlang di Kabinet Indonesia Maju. Ilmu yang sekarang ada, semakin hari semakin berkembang. Langkah strategis untuk mengikuti perkembangan zaman akan selalu diperlukan. Harmonis. Bapak Erick Thohir dikenal memiliki jiwa toleransi antar umat beragama yang tinggi. Beliau sering menyambangi acara-acara keagamaan, antara lain bersilaturahmi dan turut hadir dalam kegiatan peresmian Masjid At-Thohir bersama Presiden Joko Widodo, dan mengunjungi Wihara Dharma Bakti pada saat perayaan Imlek. Untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, Bapak Erick Thohir membuat perubahan jam kerja menjadi fleksibel untuk meningkatkan kinerja pegawai dan output pekerjaan yang maksimal di lingkungan BUMN. Bahkan, di masa depan bisa saja para pekerja saling berinteraksi hanya lewat media online tanpa temu. Semakin berkembangnya zaman, teknologi membuat interaksi antar manusia semakin berkurang. Loyal, gigih bekerja keras dan tegas dalam bersikap, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah. Pak Erick Thohir kerap berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan kementerian saat akan memilih jajaran direksinya. Pada saat ini dan masa yang akan datang, sangatlah mudah kita mengakses informasi lewat internet. Banyak budaya asing masuk ke Indonesia. Untuk itu, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara sangat diperlukan untuk memupuk jiwa nasionalisme agar tidak larut dalam budaya asing yang bersifat negatif. Adaptif.
Mempercepat transformasi BUMN, salah satunya yaitu transformasi PLN dengan meningkatkan pelayanan produksi dan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Perubahan pasti akan terjadi. Perubahan pun akan diikuti oleh badan pemerintahan yang lain untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kolaboratif menggerakkan beberapa sektor sumber daya untuk terbuka sehingga dapat bekerja sama dengan BUMN. Selain itu, pengusaha dan pelaku UMKM harus bangkit dan bersinergi untuk meningkatkan kembali ekonomi pasca pandemi. Melakukan kolaborasi dengan lintas profesi dan berbagai sektor akan tetap berlangsung demi tercapainya cita-cita bersama.